Lamma dakhala ar-rasulu ketika dakhala masuk Rasul sallallahu alaihi wasallam Makkah, yaitu kota Mekah, afa 'anil Quraisyin. Afa, beliau memaafkan. 'Anil Quraisyin, daripada orang-orang Quraisy. Wanada munadihi, dan beliau memerintahkan, wanada, dan memanggil atau mengomandangkan, munadihi, orang yang diperintahkan untuk mengomandangkan, man dakhalal masjidah fahuwa amin. Komandangkan, suruh kasih tahu. Man dakhala, siapa yang masuk al masjid, yaitu Masjidil Haram, fahuwa amin, maka dia aman. Artinya tidak dibunuh. Aman sudah. Enggak bakal diapa-apain. Wa man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Dan siapa orang yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, juga dia akan merasa aman, tidak diapa-apakan. Wa man aghlaqa alaihi babah fahuwa amin. Dan siapa orang yang menutup pintu rumahnya, tidak membukanya, artinya tidak mau melawan, fahuwa amin, dia juga aman. Ya. Biar mereka nggak bingung. Ya, ini orang lagi diserang, digerebek begini gimana? Harus ngelawan, harus lari, harus kemana? Udah kasih tahu aja. Siapa yang masuk ke rumahnya, dia tutup pintu, dia aman. Siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Siapa yang begini, dia aman. Jadi mereka langsung aja, oh ya udah masuk aja ke rumah udah. Berarti nggak bakal diapa-apain. Gitu. Lalu dilanjutkan di sini, gal wastathna min dzalika ashkhasan, wastathna, dan beliau mengecualikan, yaitu yang diberikan rasa aman, ada pengecualian. Kecuali fulan. Min dzalika, daripada hal tersebut, yaitu rasa aman tersebut, ashkhasan, beberapa orang aja. Kanu, yang mana mereka terdahulu, syadidil adza, syadid, sangat keras, al adza, gangguan-gangguan mereka, alal muslimin, atas orang-orang muslim, kepada orang-orang muslimin. Faqatala ba'dhum, sebagian kecil dari mereka, faqatala, Rasul membunuh, ya, mengeksekusi, ya, divonis mati, itu ba'dhum, sebagian dari mereka. Wa aslama akharun, dan memeluk Islam sebagian dari mereka juga yang sudah divonis ini, yang sudah diberi rasa aman, yang tidak diberi rasa aman. Tapi fa'afa anhum, maka mereka dimaafkan. Ya, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan komandangkan bahwa siapa yang masuk ke rumahnya dia aman, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia aman, siapa yang begini aman, kecuali kata Nabi fulan, disebut namanya fulan, walaupun dia berada di bawah kain Ka'bah sedang bergelantungan, maka bunuh dia. Istitsna, selain daripada orang-orang yang lain enggak aman. Cuman orang-orang ini aja. Wah, subhanallah. Orang-orang yang disebut ini, sebagian besar dari mereka memeluk Islam dan dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memeluk Islam. Seperti salah satunya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Ya, Ikrimah bin Abi Jahal ya sama abahnya, sama ayahnya, sekongkolan, dia bantu ayahnya. Dan dia sangat keras terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lari di saat itu. Istrinya memeluk Islam. Ketika tahu suaminya lari, dia bilang, "Ya Rasulullah, saya memintakan agar suamiku diberi aman." Artinya tidak dibunuh, ya Rasulullah. Boleh? Kata Rasulullah, ya udah, saya tidak akan bunuh dia. Tapi saya mau minta tanda dong. Buktinya apa? Ya udah, kata Nabi SAW, lepaskan imamahnya Nabi SAW. Ini ambil. Ini sebagai tanda ke dia. Ini imamahnya Nabi, petanda bahwa engkau aman, nggak bakal diapa-apain. Ada sebagian kasih imamah. Sofwan juga begitu. Sofwan bin Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf termasuk pembesar Quraisy yang terbunuh di Badr. Dan Sofwan termasuk orang yang kita pernah ceritakan sekongkol dengan temannya yang duduk di pinggir Ka'bah, di depan Ka'bah. Dia bilang, siapa yang bisa membunuh Muhammad ini? Cuman kita nggak punya, saya nggak bisa karena keluarga, karena begini. Kata Sofwan, dah kita pergi sana bunuh dia dan keluargamu dan hutang-hutangmu saya yang tanggung. Temannya malah masuk Islam. Masuk Islam itu temannya. Akhirnya pas Sofwan tahu bahwa dia akan dibunuh, dia juga lari. Lari hampir keluar dari menaiki perahu. Ternyata temannya ini memintakan aman untuk Sofwan. Ya Rasulullah, Sofwan biar maafkan dia. Dimaafkan oleh Nabi. Meluk Islam juga. Dan
Ikrimah ketika dia akan datang, Nabi SAW langsung mewanti-wanti sahabat. Wahai sahabat, inna Ikrimah, bahwa sesungguhnya Ikrimah ini mau datang ke kita dengan dia mau memeluk Islam. Maka janganlah kalian sebut-sebut nama ayahnya dengan keburukan. Gak usah diungkit-ungkit kejelekan ayahnya, gak usah. Biarin dia meluk Islam. Meluk Islam, subhanallah. Ya, dan meninggal mati syahid fisabilillah setelah itu. Ya. Sofwan bin Umayyah juga begitu. Yang lainnya banyak juga ya, seperti Hind, istri daripada Abu Sufyan, dan yang lainnya banyak juga yang memeluk Islam. Taib walamma dakhala al-masjid, walamma dan ketika dakhala masuk Nabi SAW al-masjid, yaitu masuk masjid, amara beliau memerintahkan bihadmil asnam, untuk merobohkan al-asnam, yaitu patung-patung berhala. Allati fil Ka'bah, yang mana di dalam Ka'bah, yaitu berhala tersebut, wa haulaha dan sekitarnya. Wa kanat dan di saat itu jumlahnya 360 sanaman. 360 sanaman berhala. Patungnya ada 360 patung. Ya Allah. Dan semua patung itu kebanyakan ditempel di tanah dengan rosos, dengan dicor gitu. Jadi bukan ditaruh, bukan, bisa dijatuhin, nggak bisa, dicor dengan tanah. Artinya sangat sulit untuk digoyangkan bahkan. Ya, dalam riwayat Nabi SAW ketika masuk ke Mekah atau Masjidil Haram dengan menggunakan untanya, beliau bertawaf dan beliau memegang tongkatnya, mengatakan di hadapan sebagian dari patung berhala tersebut, ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, lalu mengisyaratkan kepada berhala tersebut, dan berhala tersebut langsung jatuh. Diisyaratkan doang dengan tongkatnya Nabi SAW. Pada jatuh, berjatuhan. Lalu diperintahkan untuk dilepaskan dan dibersihkan semuanya. Ka'bah, di dalam Ka'bah semua dikeluarkan, dan sekitar Ka'bah pun dibersihkan dari semua berhala. Baik. Gala thumma kabbara, thumma kemudian kabbaru, mereka semua bertakbir. Wa shalla dan beliau salat fi maqami Ibrahim, di depan maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa? Batu yang mana ada bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, batu. Cuman ada bekas pijakan kaki dari dulu. Bekasnya itu dijaga dan disebut dengan maqam Ibrahim. Batu aja. Jadi kalau ada orang mengingkari tabarruk bil athar atau tabarruk dengan bekasnya para nabi atau para orang-orang saleh, itu Nabi SAW tidak menghancurkan batu tersebut. Oh, ini bertabarruk nantinya, atau ini penyembahan kepada selain Allah. Enggak, dibiarin dan dibolehkan, bahkan diagungkan, disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat maqam Ibrahim itu sebagai tempat kalian sholat, patokannya ngadep ke maqam tersebut. Maqam itu artinya batu maksudnya, bukan maqam kuburan. Ya. Waham galeh thumma jalasa fil masjid. Thumma jalasa, kemudian jalasa beliau duduk fil masjid, di masjid, wan nasu haulahu. Udah Rasulullah selesai daripada panggil orang-orang Quraisy, beliau duduk di masjid. Wan nasu haulahu yantadhirun ma huwa fa'ilun bi musyriki Quraisy. Yantadhirun, mereka menanti, ma huwa, apa yang akan dia lakukan, fa'ilun, lakukan, bi musyriki Quraisy, dengan orang-orang musyrik daripada golongan Quraisy. Alladzina adzauh, yang mana mereka itu, alladzina, yang mana mereka, adzauhu, mengganggu beliau, mengganggu Nabi, menyiksa, mengganggu. Wa akhrajuhu, dan mereka mengusir Nabi, mengeluarkan Nabi, min biladihi, dari kotanya sendiri. Wa hammu biqatlih, dan mereka sudah bertujuan, berkeinginan, biqatlihi, untuk membunuhnya, membunuh Nabi. Wa qataluhu, dan mereka memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala lahum, maka mengatakan lahum, kepada mereka, alaihi salatu wassalam,
Ya, Nabi SAW, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, ma tadhunnun, apa yang kalian prasangka atau kalian kira, anni, apa yang aku fa'ilun bikum, lakukan terhadap kalian. Maksudnya kalian mau, kira-kira enaknya kalian diapain gitu loh. Kalian kira-kira Anda mau ngapain pada kalian nih? Orang yang sudah ganggu Nabi, mengurangi Nabi, mengganggu Nabi dari awal. Kata mereka, qalu khairan. Mereka mengatakan, insyaallah perbuatanmu baik. Akhun karim, wa ibnu akhin karim. Akhun karim, saudara yang baik, dermawan. Wa ibnu akhin karim, dan anak saudara. Artinya masih keluarga kita. Karim, yang baik. Baru ya mereka bilang gitu. Tadinya bilangnya syair, bilangnya sahir, bilangnya macam-macam. Sekarang pas udah kayak gitu, kok orang baik. Kata Nabi SAW, idhabu fa antumut tulaqa. Ayo udah kalian pergi dan kalian sudah bebas dariku. Artinya kita impas, sudah. Nggak dijadikan budak bahkan. Jadi udah kalian lepas. Al-Muhim, setelah itu dikomandangkan orang-orang yang masih musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW mengomandangkan hal tersebut. Ya. Nanti itu setelahnya akan dikomandangkan bahwa orang-orang musyrik tidak boleh masuk ke Masjidil Haram. Setelahnya nanti. Ya. Tapi saat itu masih dibiarkan. Ketika mereka nanti akan disebutin siapa saja. Ya, mereka berbondong-bondong akhirnya masuk ke dalam Islam. Setelah melihat bahwa tidak mungkin ada seseorang yang memiliki hati sebesar itu kalau dia bukan Nabi. Bisa selapang itu hatinya. Udah kuat, dia bisa menang, dia bisa jatuhkan mereka yang mengganggu dia. Lalu kayak gitu aja gitu dimaafin. Gak mungkin. Kan masakhiya bihadza illa qalbu nabi. Gak mungkin bisa serela itu seseorang sehebat apapun dia, kecuali memang dia Nabi, kata mereka. Akhirnya mereka saling bicara sendiri, ini pasti Nabi, gak mungkin dia begini, kok bisa dia memaafkan begini. Akhirnya pada memeluk Islam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasahbihi wasallam. Ya, benar-benar ditunjukkan kepada mereka bagaimana kelembutan, bagaimana maksud daripada tujuan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam.